Berkat dan pertolongan kami datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini, hamba-Mu mohon berkat dan urapan-Mu dicurahkan di ibadah dari awal hingga pada akhirnya. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
hanya bagi Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh bersekutu meninggikan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang Bapa, tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu bersama-sama ya Bapa. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami, biarlah setiap benih firman ditaburkan boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Salam, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan di pagi hari ini, Tuhan berikan kesempatan bagi gereja-Mu di tempat ini. Baiklah, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 19. Namun yang menjadi ayat emas kita ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Golgota adalah tempat tengkorak. Oleh sebab itulah, di pagi hari ini firman Allah saya berikan satu judul, kematian telah diubah menjadi kehidupan di Golgota. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Golgota adalah tempat tengkorak. Demikian juga Golgota sebuah bukit tidak jauh dari tembok Yerusalem. Demikian juga Golgota memberikan satu pengertian tempat di mana Yesus Kristus disalibkan. Untuk itulah di pagi hari ini kita diingatkan bersama-sama untuk ibadah Jumat Agung, kita memperingati hari wafatnya Yesus Kristus. Golgota adalah tempat tengkorak, tempat kematian bagi penjahat-penjahat pada waktu itu. Konon banyak tengkorak-tengkorak bertebaran di Golgota. Entah sudah berapa kali pemerintah Romawi membersihkan tengkorak-tengkorak tersebut. Demikian juga tercatat di Alkitab, Yesus Kristus tersalib di Golgota. Namun di sini terdapat perbedaan besar dengan penjahat-penjahat yang dihukum mati di Golgota. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya di sini tidak lain adalah ternyata di Golgota tidak dijumpai tengkorak Yesus Kristus. Memang ada orang yang menduga-duga dan mengeklaim dia menemukan tengkorak Yesus Kristus. Dia mengeklaim tengkorak Yesus Kristus ditemukan di sekitar wilayah Golgota. Tetapi pengakuan penemuan tersebut masih sebatas hipotesa. Ini berarti belum ada bukti konkret yang benar-benar membuktikan adanya tengkorak Yesus Kristus. Dan ingat baik-baik, sampai kapanpun, sekali lagi, sampai kapanpun kita tidak akan menemukan, tidak dapat membuktikan adanya tengkorak Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Yesus Kristus hidup pada hari yang ketiga. Yesus bangkit dari kematian. Dengan demikian, manusia sampai kapanpun tidak akan menemukan tengkorak Yesus Kristus. Lalu apa artinya bagi
yang hidup tidak akan mati. Ingat, tengkorak adalah simbol kematian. Namun, Yesus Kristus telah mengubah kematian menjadi kehidupan. Perhatikan kata-kata Yesus Kristus di dalam Yohanes 11 ayat 26. Setiap orang yang hidup dan percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya. Ini memberikan satu pengertian bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan mati, tetapi kita hidup selama-lamanya. Sebagaimana pasal 11 ayat 25 dari Injil Yohanes. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, bagi manusia, Golgota adalah tempat tengkorak atau tempat kematian. Tetapi bagi Yesus Kristus, tengkorak adalah tempat kehidupan. Kenapa demikian? Karena Yesus telah mengalahkan kematian. Bagi yang memandang Golgota dan percaya kepada Yesus yang tersalib, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi, bagi yang memandang Golgota dan percaya kepada Yesus Kristus yang tersalib, dia memperoleh hidup yang kekal. Ingat, Golgota mengalirkan kehidupan yang kekal. Untuk itulah di pagi hari ini, di ibadat Jumat Agung ini, kita kembali diingatkan bersama-sama bagaimana kematian telah diubah menjadi kehidupan di Golgota. Bersyukurlah saudara dan saya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertahankanlah imanmu sampai nafas hidup yang terakhir. Oleh sebab itu, di pagi hari ini tidak ada kata lain selain kita berterima kasih. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kemenangan-Mu di Golgota. Untuk itulah pagi hari ini firman Allah tidak akan saya panjang lebarkan, namun hal ini boleh menjadi berkat untuk saudara dan saya. Salam, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri untuk bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Biarlah pagi hari ini kita saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Dengan kasih kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, hamba-Mu bersama umat-Mu di tempat ini, untuk bersama-sama menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami ingin membangun persekutuan-Mu lewat tubuh dan darah Kristus. Dan di pagi hari ini hamba mohon berkat-Mu dicurahkan atas pinjaman kudus-Mu pagi hari ini, pribadi lepas pribadi. Yang lemah akan mendapatkan kekuatan, yang bimbang dan ragu akan diteguhkan dan dikuatkan, dan yang sakit akan disembuhkan oleh karena kuasa-Mu. Kami mengucap syukur dan kami mengucap syukur dan mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti atau tubuh Kristus. Sebelum kita makan bersama-sama,
Mari saya akan membacakan firman Allah yang ada di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adapun roti yang sudah dipecahkan dan sudah diberkati, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan bersama-sama, tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, mari kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur atau darah Kristus menepi kepala kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Adapun cawan berkat yang sudah diberkati, bukankah ia itu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan bersama-sama, darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman, mari kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Berikan pujian dan penyembahan dan syukur untuk pagi hari ini. Hanya oleh karena anugerahnya, hanya oleh karena kemurahannya, maka kita dilayakkan untuk menikmati tubuh dan darah Kristus. Terima kasih. Biarlah saudara dan saya terus tetap membangun persekutuan lewat tubuh dan darah Kristus sampai nafas hidupmu yang terakhir. Terima kasih. Maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi saudara dan saya yang setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur untuk bersama-sama dapat menikmati tubuh dan darah Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama pulang dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, dan membawa berkat dari Allah yang hidup. Di pagi hari ini, Tuhan memberkati baik keluargamu, suami istri dan putra-putrimu. Tuhan memberkati yang bertani, yang berwira swasta, yang berjualan, yang berdagang. Demikian tokonya, kiosnya, maupun yang bekerja di pemerintahan. Dan apa saja yang dikerjakan, semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran, diberkati dan rezekinya ditambahkannya. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan sukacita.
Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di pagi hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Dengan iman, sidang jemaat yang sudah diberkati, mari kita ucapkan bersama-sama. Amin. Bapa, kami berdoa Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah pemulihan daripada Engkau boleh melawat bangsa kami, boleh melawat kota kami, boleh melawat daerah sekitar kami Bapa. Engkau bekerja melalui setiap pemimpin-pemimpin kami Bapa, pemimpin bangsa kami. Biarlah setiap keputusan kebijakan yang diambil itu boleh datang daripada Tuhan dan boleh membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar lewat kejadian ini Tuhan, namun boleh tetap ditinggikan, tetap dimuliakan Tuhan. Berkati setiap gerejamu untuk boleh tetap jadi terang, tetap jadi berkat dalam segala keadaan Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, mampukan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai pagi ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Dengan iman, sidang jemaat yang sudah diberkati, mari kita ucapkan bersama-sama. Amin.